Oke teman-teman, di video ini video kelanjutan dari video sebelumnya ya, saya bakal jelasin tentang cara menggambar pattern, terus toolsnya pakai apa aja. Sebenarnya simpel sih, simpel banget. Nah, eh, yang pertama, yang pertama kita buka Stockbit dulu ya, Stockbit biasa. Nah, misalnya kita ambil studi kasus dari saham Archie yang eh, tadi kita sempat pakai contoh juga kan. Archie Archie Indonesia. Terus kita klik di bagian hijau ini. Kita klik aja. Nah, ini misalnya nih kosong gini. Nanti harusnya kosong kayak gini. Tampilannya seperti ini. Kalau misalnya kurang rapi, nanti di zoom zoom geser kiri kanan aja. Jadi agak rapi gitu kan. Tampilannya enak dilihat. Nah, terus kita sudah tahu kan, kita sudah tahu mau gambar apa itu di kalau kita sudah, maksudnya kalau sudah ingat kita punya ingatan berarti kita langsung gambar. Tapi kan misalnya kita belum hafal nih patternnya apa aja. Berarti kita lihat yang tadi kan AI tadi bilang dia itu masuk ke eh, bullish flag gitu ya, bullish flag. Nah, lihat nih teman-teman di sini eh, dia masuk ke dalam continuation pattern ya, dia bullish flag. Oh, kita lihat aja, oh bullish tuh kayak gini ya. Oke, gambarannya kayak gini ya. Oke, jadi dia dari bawah ke atas, terus dia tek 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 tek, terus dia tembus ke atas lagi kenceng kayak gitu. Sesimpel itu. Nah, kita eh lihat saham Archie ya. Jadi dia eh kalau nanti teman-teman cekin ya di sini gambarnya. Jadi di sini tuh yang nabrak 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 ini digarisin dulu untuk tahu support and resistance-nya kayak gitu kan. Digarisin jadi kayak tahu limitnya kan, batasannya, tabrakannya itu di mana aja. Ya limit resisten sama supportnya, baru nanti pas tembus eh, biar kita bisa nentuin titik buy-nya kayak gitu kan. Nah, misalnya di sini ya, let's say di sini cuman ini sampai udah naik duluan ya. eh kita gambar dulu kan. Nah, sebelum kita gambar kita perlu eh, alat untuk menggambarnya kan. Nah, teman-teman di sini ada lima, ada lima tools atau lima, kayak lima garis yang teman-teman perlu eh, bookmark. Misalnya di sini ya, ini trading view kan, trading view, klik yang ini nih, long position, terus di price range-nya dikasih bintang, dibintangin, klik biar apa? Biar muncul di sini maksudnya. Ini yang sering dipakai ya, paling sering dipakai tuh lima ini, lima aja sebenarnya. Ini dibintangin price range, terus trend line ini dibintangin juga dua kan, satu dua, terus wait, nah tiganya yang ini rectangle, pad, sama arc gitu. Udah lima doang. Oke, itu adalah alat untuk menggambar kita. Nah, gimana cara gambarnya teman-teman? Jadi tadi kan kita dalam gambar tuh kita ngelihat, kita nentuin support and resistance-nya dulu ya, kayak tabrakannya di mana gitu ya, baik baik bawah maupun di atas gitu. Kalau saya lihat tuh sebenarnya lebih ke sini sih ya, yang bullish wedge flag gini kan. Nanti kita garis aja. Nah, oke, ntar, oke. Kita gambar ya sekarang ya. Kita gambar. Wait. Ding, ding. Sorry, 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 sorry. Sini aja. Tek, 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 tek. Oke. Nah, ini kan kurang lebih seperti ini ya. Jadi tarik garisnya di sini, tarik paling atas, bawah, atas. Terus kan kita kayak tahu support and resistance-nya kan, kayak limitnya gitu ya.
batas bawah batas atasnya gitu. Terus setelah pakai pad tadi ini garisnya yang kalau kayak gini-gini pakai pad yang biru. Kalau yang garis untuk batas bawah atas itu pakai eh, yang trend line di sini yang trend line yang di sini. Gitu. Terus kita garisin deh nih. Bentar. Oke, black. Hmm, oke. Misalnya ini sebenarnya nggak ada polanya ya sebenarnya. Nggak sesuai pola yang di textbook, tapi anyway nggak masalah. Jadi intinya adalah orang beli saham itu ketika tadi saya bilang pas fase dia breakout. Jadi nggak terlalu bermasalah dia polanya dia kah ke atas kah dia maksudnya polanya miring-miring sedikit garisnya itu nggak terlalu bermasalah. Yang penting dia tuh kelihatan limitnya gitu kan. Kayak eh, atapnya lah atapnya gitu ya kayak atapnya gitu kan. Ini kok digarisin kan kata atapnya gitu ya. Terus ketika dia breakout, nah belinya di pas di breakout kayak gitu teman-teman. Ya misalnya aja di sini gitu. Tak belinya pas dia tak breakout di sini baru dia kita beli kayak gitu. Jadi dia nanti naik ke atas. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus dari kapan kita tahu kapan kita akan take profit gitu kan? Kapan kapan take profitnya misalnya? Pertanyaannya gitu kan. Take profitnya adalah hmm, kalau berdasarkan teorinya continuation pattern ya. Jadi kita tarik garis dari sebelum sebelum dia masuk ke pola ini. Misalnya nih ikutin aja ya. Kayak misalnya kayak gini, ini dari titik kita tarik garis ini kan sampai ke titik sini, pantulan yang pertama. eh Terus kita kita kontrol C, terus kita kontrol C terus kita kontrol V kan. Muncullah eh sorry. Yes, sure. Oke. Kita kontrol C, kita kontrol V, terus kita dapat panah yang sama tingginya, terus kita tinggi naikin di sini. Berarti targetnya dia adalah profitnya itu di daerah sini. Kayak gitu. Nah, nanti biasanya orang ngasih rectangle-nya ini diklik 30 sama ya 4 eh tar, kayaknya kurang tinggi yang ini ya. Ini 49,8% kan. Di sini berarti harusnya 49,8% juga. Wait. Sip, sip. Ketinggian tapi kayaknya agak konservatif sedikit ya. 30% aja. Oke. Terus kita pasang rectangle-nya. Seret. Nah, di sini fase kita nanti. Misalnya kita buy di bawah ya, di sini berarti take profitnya kurang lebih di 1.300 kayak gitu. Nah, seperti itu kurang lebih cara menggambar pattern. Jadi ada 5 curve. Oh, ada 5 tools. Nah, yang tools yang curve ini cara pakainya gimana ya? Ini kan curve yang tools yang eh curve-nya, bentar. Jadi cara pakainya kalau curve itu misalnya di sini ya. Ini kan sini, sini, terus kita tarik ininya ke bawah, tek gitu. Misalnya kalau kita mau gambar double bottom, double double top, double bottom, double top gitu ya. Kita klik, terus kita misalnya nih yang sini ya, misalnya kita klik, terus kita klik gitu. Nah, oke, kayak gitu. Nah, terus misalnya, terus kalau udah tahu kayak gini, diapain? Misalnya kalau double bottom ya nanti ada cara hitungnya sendiri kan. Kalau double bottom tuh take profitnya di titik sebelah mananya, misalnya seperti itu. Intinya aja gambar kayak gitu, gitu.
Nah, tapi anyway ini saya ada satu bonus ya. Sebenarnya untuk cara gambar kayak tadi segitu aja. Just take practice saja untuk biar gambarnya lebih bagus kan. Sebagaimana orang belajar menggambar biasa. Take practice saja nanti bagus gambarnya. Cuman saya ada satu informasi tambahan ya. Mungkin mungkin ada pertanyaan. Memang sebenarnya apakah pattern itu works apa nggak works gitu kan? Apakah itu emang bekerja atau tidak bekerja gitu? Nah ini sebenarnya saya pernah ngobrol dengan beberapa analis di sekuritas, analisnya Stockbit dan banyak orang-orang yang hebat-hebat ya. Jawabannya adalah sebenarnya kalau pure pattern nggak bakal works. Maksudnya nggak sebenarnya orang tuh nggak bisa dia pakai pattern doang dia tetek ini apakah bakal naik apa turun itu sebenarnya bohong ya. Bahkan mungkin termasuk Dian itu dia sebenarnya nggak pakai pattern aja, nggak mungkin pakai pattern doang. Atau kalaupun dia pakai pattern aja pasti nggak works. Pasti dia tuh sebenarnya banyak banyak banget salahnya gitu ya. Sebenarnya minimal banget orangnya itu harus dia combine dengan pengetahuan dia yang lain. Misalnya contoh ya di saham Archie. Archie ini kenapa naik ya? Sebenarnya eh, bukan hanya sekedar karena dia polanya gini terus dia naik, tapi karena harga emas naik terus gitu kan. Ini saham emiten emas gitu. Kalau harga emas naik dia ikut naik kayak gitu. Nah kayak gitu-gitulah pengetahuan. Cuman itu cuman intermezzo doang. Maksudnya nggak usah dipikirin. Saya cuma nyampein sedikit tentang pattern tadi mungkin teman-teman ada yang bingung nih pattern memang apakah bener-bener bisa cuman pattern-pattern doang gini apakah bisa? Jawabannya bisa untuk melengkapi lah kayak gitu. Cuman better belajar aja dulu. Gambar aja dulu nanti selanjutnya yang terkait lebih luas nanti bertahap belajarnya gitu. Itu pun nanti kan informasinya kan dari saya kan. Jadi nggak usah dipikirin sebenarnya ya gitu. Cuma nih informasi sedikit aja gitu. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan juga BTW di WhatsApp seperti biasa. See you. Ntar, stop recording. Stop.